Eh, hari ini saya pengen cerita. Jadi ceritanya gini. Tapi selama saya bercerita itu ada suara dar-der di belakang itu. Karena rumah saya deket Brimob, jadi emang lagi ada latihan menembak. Jadi anggap aja backsound ya. Jadi saya mau cerita nih. Pada suatu hari itu ada antrian panjang orang. Jadi bentuknya sih kayaknya anak-anak seni gitu. Rambutnya ada yang gondrong, ada yang botak, ada yang pakai rantai, ada yang pakai kaos hitam gitu. Nah, mereka itu ceritanya lagi antri di depan polsek polsek setempat kita sebut ya. Terus mereka itu bawa nih kertas setumpuk gitu dipegang gitu. Terus saya kan penasaran ya, ini pada ngapain gitu kan. Ini saya deketin tuh salah satunya. eh bro bro, saya tanya nih, ngapain bro, mau antri BLT bro? Ya, secara seniman kan nggak sejahtera lah ya, dia termasuk orang yang kena PPKM itu kelimpungan ya, nggak bisa nyari makan. Nggak usah kena PPKM aja udah kelenger gitu kan, berarti mungkin mereka lagi nyari bantuan yang bisa membuat mereka ya apa agak panjang hidupnya, memperpanjang hidup lah. Tanya, ya bu, antri BLT bro? Orangnya marah, melotot ke saya lah. Enak aja, gue itu mau antri presentasi gambar, karena sekarang ada aturan kalau mau bikin mural harus presentasi dulu gambarnya, sesuai enggak, mengganggu enggak gambarnya, provokatif enggak. Dan setelah itu saya tahu-tahu kubrak, oh, saya jatuh, ternyata saya ngimpi. Dan ngimpi itu ya ada penyebabnya. Kemarin sehari 2 hari yang lalu lah, saya diundang sama iNews untuk menanggapi si Valdo Maldini tentang heboh mural 404 not found, not found, found ya. Inggrisku jelek. Nah, di situ ada penghapusan mural yang dibikin sama teman-teman street art atau anak mural ya di Tangerang lah. Itu digambarnya di Batu Ceper, di bawah jembatan yang di atasnya itu ada kereta bandara lewat gitu. Nah, mural itu heboh karena ada figur mirip presiden. Presiden kasih tulisan itu 404 not found. Sebuah kritikan yang simbolik menurut gue ya. Karena kan itu multi tafsir gitu. Tapi itu kayaknya mengganggu. Akhirnya dihapus. Lalu si Bung Faldo ini yang dia mewakili negara lah, dia anggap aja representasi negara, dia bilang yang dihapus, yang dimasalahin itu bukan konten, kata dia. Itu nanti bisa kita lihat di video setelah ini saya lampirin ya. Bukan konten tapi izin. Nah, akhirnya dia dengan detail gitu menjelaskan bahwa membuat mural di ruang publik itu harus ada izin. Kalau perlu nanti harus presentasi tuh ke polisi ya mungkin, atau pejabat yang membuat aturan setempat lah, atau Pol PP ya. Tapi kalau saya tangkap itu kayaknya harus presentasi ke polisi itu. Terus bayangin suatu saat seniman, anak mural, bomber gitu, terus harus bawa proposal gambar, terus ke polsek, pak presentasi pak gambar saya, ya nggak seru. Esensi mural, esensi seni jalanan ya kita membuat gambar yang itu di ruang publik, kita buat secara spontan. Malah sebenarnya kalau kita itu kita ngitung waktu tuh, mau agak detail ya kita hitung berapa jam bakal selesai gitu. Bung Faldo harus tahu gitu seninya membuat karya di jalanan itu. Nah, Bung Faldo baca nggak itu? Jadi kembali lagi ya, kalau kalau mau diluruskan, yang dimasalahin apa nih? Konten muralnya atau izinnya? Nah itu. Dan soal kebebasan berekspresi itu ya, itu haknya seniman untuk mendapatkannya gitu loh, jangan diberangus.
Nah biar jelas nih, habis ini saya ngambil cuplikan nih, saya minta izin iNews ya, yang iNews sore kemarin saya dapat potongan beritanya dilampirin setelah sekarang. Jadi sebenarnya Bung Faldo itu fokusnya kemana nih? Dia mau ngomong soal perizinan atau konten gitu loh. Kalau saya sih curiganya tetap konten, jadi itu mungkin dianggap penghinaan kepala negara gitu ya. Kalau kayak gitu ya perlu didiskusikan lagi gitu loh. Kalau soal izin merusak properti itu, aduh, enggak lah. Selama ini juga kita udah bikin mural itu udah bertahun-tahun, nggak ada tuh keluhan kayak gitu. Ya keluhan paling cuman keluhan kecil, dan itu bisa diatasi dengan temboknya ditulisin aja dilarang corak-coret di sini gitu. Kecuali anjing gitu, apa kecuali babi gitu, atau kecuali tai kucing. Nah itu kan, dan kalau ketahuan ya gebukin aja udah, merusak properti kita gitu. Kalau dibawa ke polisi, dia ngerusak properti saya, tonjokin. Oke, kita lihat cuplikan obrolan saya kemarin sama si Bung Faldo ya. Pemirsa, mural atau lukisan dinding di Tangerang, Banten yang memuat gambar mirip Presiden Joko Widodo dihapus aparat. Pro kontra terjadi di media sosial karena banyaknya yang mengkritik penghapusan seni jalanan itu. Inilah lukisan di dinding atau mural yang membuat heboh terpampang di kolong jembatan kereta api Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Mural ini mirip dengan wajah Presiden Joko Widodo, namun dengan tulisan 404 not found yang menutup matanya. Dalam dunia internet, ini berarti kode error jika halaman dicari tidak ditemukan. Setelah beberapa hari mural muncul, aparat langsung bereaksi. Mural ini dihapus dan pembuatnya juga kini diburu polisi. Menurut polisi, mural dianggap menghina Presiden Jokowi yang merupakan lambang negara. Sementara, penghapusan mural didukung staf khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Valdo Maldini yang menyatakan pembuatan mural harus berizin. Tidak ada izinnya bisa berujung pada tindakan melawan hukum, mencederai hak orang lain. Itu ada di KUHP, silakan dicek. Kalau mural tidak perlu izin, nanti dinding rumah kita bisa dicat orang dengan gambar pemain bola, misalnya Messi, padahal kita fans Ronaldo. Ini kan sewenang-wenang. Apalagi itu fasilitas publik yang dihajar. Memperbaikinya pakai uang rakyat pula. Kalau mau berkritik, ruangannya terbuka kok. Ruang untuk mengkritik itu terbuka di Republik ini. Penghapusan mural juga ramai di media sosial, bahkan menjadi trending topik. Banyak warganet yang kecewa terhadap aparat yang menghapus mural tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah kritikan melalui mural sebagai bentuk kebebasan berekspresi atau sebuah pelanggaran hukum yang harus segera ditangani polisi? Bagaimana pendapat para seniman dan budayawan? Sudah terhubung bersama kami seorang seniman, Rahman Seblat, dan staf khusus Mensesnek bidang komunikasi Valdo Maldini. Saya ke Valdo terlebih dahulu. Tanggapan dari pemerintah sendiri terkait penghapusan ini, sebenarnya menurut Anda yang salah perusakan properti umum, mencoret-coret di tempat umum, atau kritiknya yang salah? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Halo Mas Rahman. Ya, jadi halo, mural entah ya apapun isinya, yang mau gambarnya memuji, mau gambarnya juga mengkritisi tokoh politik tertentu atau apa, kalau tidak ada izinnya ya bisa berujung pada tindakan melawan hukum, mencederai hak-hak orang lain, Mbak Anissa, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa kita punya KUHP, bisa dicek. Kalau seandainya mural tidak perlu izin, nanti dinding rumah kita, atau misalnya tadi teman saya tiba-tiba WA, bisa nggak ya gue ngechat Istana Negara dok, katanya kan. Ya gitu jadinya gitu loh Mbak. Nah jadi memang kondisinya kita kalau mau mengkritik, ruangnya sangat terbuka gitu. Namun kami juga juga mau gitu bahwa kita ini kan sehari-hari mengupayakan terbukanya ruang diskusi. Teman-teman media juga termasuk iNews juga sampaikan kritik dan keresahan publik. Jadi di situasi sesulit apapun hari ini, banyak orang yang lagi sulit, ya bukan alasan juga buat kita untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang gitu loh. Tindakan melawan hukum, karena ini kan bisa mencederai hak orang lain gitu loh. Nah makanya kami bicara agak tegas, kalau kita benarkan, di situ kita sedang pecah belah bangsa ini gitu loh. Karena politik belah bambu, pakai kebencian gitu. Apalagi kita semua sekarang menghadapi pandemi seperti sekarang. Kerja-kerja kita hari ini hasilnya positif.
tren penanganan COVID positif, kasus aktif turun drastis, bor turun semua, kita perlu saling jaga. Dan di DKI Jakarta, apalagi di Perda Kota Tangerang itu sudah ada. Kalau di DKI Jakarta itu contohnya ya, surat edaran nomor 1 tahun 2013, waktu Presiden Jokowi jadi gubernur, itu sudah ada mural tidak lagi melanggar Perda Ketertiban Umum gitu. Nah, sebelumnya kan dianggap melanggar gitu loh. Nah, dengan syarat konsepnya dikoordinasikan dan diizinkan oleh Dinas Tata Ruang. Tujuannya kan untuk meriahkan ruang-ruang kota kita. Nah, harusnya kan di daerah lain juga aturan serupa ada, dan itu ada di Perda Kota Tangerang nomor 8 tahun 2018 tentang ketertiban umum gitu. Jadi tidak ada yang takut sama mural. Yang kami tolak itu tegas tindakan kesewenang-wenangan dan melawan hukum. Nah, jadi Mbak Anissa, soal isi muralnya dari kemarin kita tidak ada kami kritik gitu. Mau gambar apa aja silahkan. Namun kalau tidak ada izinnya itu bisa menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Tindakan yang melawan hukum, tindakan main hakim sendiri gitu. Oke, jadi Karena jatuhnya kalau adalah dinding vandalisme seperti itu, Saudara Valdo. Ya, dalam artian kita tidak ingin ya hidup di Indonesia ini kita bisa bebas semau-mau kita aja. Ruang diskusi terbuka. Kita siap terus untuk ngobrol, dialog apapun itu. Gitu. Kira-kira begitu di awal. Terima kasih. Baik, saya ke Saudara Rahman Seblat. Saudara Rahman, menurut Anda dengan penghapusan mural di jalan ini memang tindakan karena melawan hukum atau karena berlebihan saja langsung dihapus seketika? Karena viral aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya penyebabnya Bung Faldo juga ini, karena dia memviralkan. Wah, kalau nggak viral itu kan nggak ada yang lihat ya, nggak ada yang akan terprovokasi gitu loh. Jadi moral itu kayak meme ya. Ketika dia udah difoto, diedarkan, dia akan menjadi konsumsi publik gitu. Dan kalau tentang menggambar mural, pengalaman saya kalau menggambar mural nggak pernah izin, Bang. Serius, saya gambar aja gitu. Oke. Saudara Rahman. Jadi salah satu Saudara Rahman berekspresi. Iya, mural kita dan penggambaran mural di tembok-tembok di jalanan ini adalah bentuk seniman atau seniman jalanan mengekspresikan kritiknya. Iya, tanggapan Anda? Memberikan kritikan, dan itu kalau dikasih ruang sama pemerintah kan lebih menarik gitu loh. Pemerintah memberi ruang ke seniman untuk mengkritik gitu kan. Dan kalau yang gambar itu saya lihat masih gambar yang nggak menghina lah. Saudara Rahman, nggak menghina, mengkritik gitu loh. Jika seniman jalanan ingin mengkritik melalui mural di tembok-tembok jalanan, menurut Anda mural seperti ini, apakah konsepnya akan diterima kalau misalnya minta izin? Yang susah, minta izinnya itu susah. Dan memang jiwa mural itu ya kita ekspresif, spontan gitu loh. Kita merespon ruang gitu loh. Dan itu kalau toh jadi kejahatan itu tipiring, tindak pidana ringan, dan Satpol PP aja yang ngurus, jangan polisi gitu loh. Jadi, oke, baik. Ya terlalu berlebihan. Iya. Baik. Saudara Valdo langsung tanggapi. Silakan. Saya kemarin juga itu Bang Rahman gitu. Jadi memang karena ada tugas gitu ya untuk menjelaskan pertanyaan untuk terkait kasus ini, komunikasi dalam kebijakan publik, ya tanggapan di medsos pun saya jawab Bang. Jadi mau ada yang respon kasar dan ngamuk-ngamuk ya nggak apa-apa juga. Jadi saya lebih takut nggak menjalankan tugas saya Bang gitu, karena ini tugas dan tanggung jawab saya ke publik dan Tuhan gitu loh. Nah makanya Bang Rahman gitu, kalau seandainya tidak ada izin, ya juga siap untuk dihapus gitu. Iya, jangan disalahkan gitu. Jadi kita harus terima juga bro. Satpol PP aja katanya, nggak usah sampai polisi. Nggak usah polisi, capek polisi ngurus yang lain Bang. Jadi kan begini ya, kalau bicara tentang keributan hari ini ya, memang kan ada beda lagi sih mungkin ya. Jadi ada aparat yang menyebutkan bahwa soal presiden sebagai lambang negara, gitu kan, simbol negara atau apapun itulah. Mungkin Mbak Rahman juga sempat lihat beritanya gitu, dan Mbak Anissa juga. Jadi memang buat kami memang ini ya, kasihan aparat kita yang sudah capek bekerja hadapi keluhan real, memang agak berlebihan juga gitu. Tapi bisa jadi untuk masalah konsep mereka kurang tepat untuk menyampaikan itu gitu. Jadi sekali lagi di Indonesia itu ada KUHP, Mbak Rahman, Mbak Anissa, di situ diatur semuanya tata aturan kita bernegara gitu. Bahkan kekuatan polisi itu ya di KUHP itu gitu loh.
Nah, jadinya mereka punya instrumen gitu ya, karena kita udah sama-sama hidup bernegara bareng-bareng nih, gitu kan. Ya memang aparat itu punya wewenang gitu loh untuk menghapus muralnya, Bang, gitu. Masa tidak boleh dihapus? Jadi masalahnya mau dihapus berapa banyak, ya itu pertimbangan aparat gitu loh. Kenapa cuma muka presiden aja yang dihapus misalnya? Mungkin catnya kurang, Bang, atau mungkin pengen lebih cepat gitu loh. Jadi ya muka presiden dulu aja yang dihapus. Misalnya, itu pertimbangan mereka sendiri. Oh ya, silakan, Bang. Silakan. Misalnya seniman itu dikasih ruang ekspresi, itu lebih pemerintah lebih terlihat demokratis dan menarik, Bang. Jadi ruang ekspresi tetap dikasih, Bang, gitu loh. Seniman bisa mengekspresikan kegundahannya kayak gitu. Dan itu gambar itu menurut saya masih simbolis banget ya, masih multi tafsir gitu, dan ya ada konsepnya mereka itu. Yang gambar Pak Jokowi ya. Baik, langsung saja. Silakan Valdo dijawab. Iya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ya kekuatan polisi itu ya di KUHP tadi, Bang Rahman dan Mbak Anissa. Jadi makanya polisi bisa turun gitu. Jadi kan itu kan kelurahan yang kemarin. Dan tadi saya juga udah ngomong nih Bang Rahman sama staf susnya Pak Kapolda gitu. Saya bilang, jadi bisa nggak nih kita bikin lomba mural, saya bilang kan, ya disediakan aja spotnya gitu. Kalau memang banyak peminat, nggak usah diatur-atur, yang menang dikasih hadiah. Dan temboknya juga mau ya silahkan juga, saya bilang. Biar bagus juga ruang kota kita kan, kalau memang banyak peminatnya gitu. Jadi kita tidak ada masalah sama konten, Bang Rahman. Tidak ada masalah sama konten. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ada kesewenang-wenangan gitu loh. Kita kan hidup ada aturannya, Bang Rahman, Mbak Anissa gitu. Di Indonesia lagi. Jadi ada perdanya gitu. Jadi itu sih menurut saya. Jadi kalau seandainya nggak ada izin ya siap untuk dihapus. Jangan disalahkan gitu loh. Oke, silakan. Saudara Rahman. Ya, seniman juga siap sih. Ya, seniman siap. Dan kalau kita ngelihat sejarah mural sendiri, di Inggris ada Banksy ya, yang dia akan menempel mural di mana saja, dan itu meskipun mengganggu dalam tanda kutip, tapi dia kan menjadi karya yang menarik, karya yang beda gitu loh. Dan perlakuan itu misalnya di sini juga bisa diberikan lah, ada ruang-ruang ekspresi dari seniman yang ya mungkin yang digambari nggak pakai izin, terus dia spontan membuat karya itu gitu. Ketika pemerintah memberi ruang untuk berekspresi yang seperti itu malah jadi citra positif buat pemerintah menurut saya. Karena Pak Jokowi sendiri kan pernah bilang bikin jurusan meme kalau nggak salah. Dan mural itu ketika difoto udah jadi meme gitu loh. Udah jadi media ngasih masukan, jadi media kritik gitu. Menurut saya seperti itu, Bung Valdo. Baik, silakan Saudara Valdo. Ya, memang kan untuk di kasus Tangerang kemarin itu kan pihak kelurahan yang turun tuh, Mbak juga. Saya setuju sih kalau seandainya itu dibuka gitu, dan itu menarik Bang Rahman gitu loh. Dalam artian, ayo gitu, kita sekali lagi saya sangat suka juga sih hal-hal yang terkait arsi-arsi gitu sebenarnya gitu. Tapi yang paling bikin kita sulit adalah ketika tanpa izin tadi. Walaupun kalau untuk kasus Tangerang itu ini atau Pak Jokowi deh. Pak Jokowi itu kan gubernur, Pak Presiden Jokowi itu adalah gubernur yang pertama kali membuat mural yang awalnya dilarang di DKI, itu awalnya tuh kena tibun loh mural di DKI itu. Ketika Pak Presiden jadi gubernur di DKI waktu itu, surat edaran nomor 1 tahun 2013, boleh Pak, asal koordinasi dan konsepnya didiskusikan sama Dinas Tata Ruang gitu loh. Kan itu poinnya yang sebenarnya. Baik, terima kasih Saudara Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek bidang komunikasi, dan Saudara Rahman Seblat, seniman, telah bergabung bersama kami di News Sore. Pemirsa, yang bermasalah ternyata bukanlah muralnya, tapi soal berizin atau tidaknya lokasi tempat mural itu digambar. Dan jika dan kalau belajar dari kasus mural kemarin ya ketika polisi sampai turun tangan itu berarti kan urusannya nggak cuma izin doang, harusnya cukup Satpol PP dan sampai senimannya didatengin satu-satu. Itu nggak cuma mural yang gambar mirip Pak Presiden, mural yang nulis Tuhan aku lapar aja itu orangnya didatengin terus ditanyain, kamu emang lapar bener? Ya seni nggak kayak gitu, yang namanya ekspresi itu kan nggak terus harus gara-gara saya lapar terus gambar. Saya lapar nggak bisa gambar lah, kelenger lah. Itu
jeritan masyarakat umum yang kemudian diekspresikan gitu. Dan itu kemarin kasus tuh yang di Tangerang Tiga Raksa itu yang nulis Tuhan aku lapar didatengin polisi. Dan ya nggak kayak gitu juga menyikapi seniman gitu loh. Jadi itu ya teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya.